Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Heru Subunarif bersama dengan Bung Rocky Gerung Official dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Kita ini PPKM darurat tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kita menunggu apakah akan ada perpanjangan atau tidak. Tapi kalau lihat angka-angkanya itu bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Kemarin terakhir itu hari Rabu tanggal 14 Juli itu angkanya tembus 54.000. Dan Indonesia sekarang sudah mengambil alih posisi India sebagai epicentrum COVID di Asia, menurut saya. Ya, dan itu bersamaan dengan hasil-hasil survei internasional yang memojokkan Indonesia sebetulnya. Tapi satu hal adalah kita nggak ada soal sebetulnya kalau ada kepercayaan publik bahwa angka itu akan menurun. Dan itu yang nggak bisa diperlihatkan pemerintah. Pemerintah nggak bisa kasih semacam keyakinan bahwa mereka mampu untuk mengendalikan situasi ini. Dan mungkin perlu badan intelijen negara untuk memantau kenapa COVID-nya tuh nggak turun-turun kan. itu uniknya Indonesia tuh, satu lembaga yang harusnya mengurus bidang-bidang yang esensial di dalam soal politik justru harus diperbantukan untuk menangani COVID, yaitu Badan Intelijen Negara. Ya, Badan Intelijen sekarang ini bukan hanya surveillance atau memantau, Bung Rocky, diminta untuk door to door melakukan vaksin. Itu perintah langsung dari Pak Jokowi loh. Orang jadi bingung apakah lembaga-lembaga lain ini sudah tidak cukup memadai untuk melakukan vaksin sehingga lembaga intelijen. Saya membayangkan selama ini para agen yang harusnya undercover tiba-tiba muncul dong ke rumah-rumah penduduk. Ini dalam teori politik intelijen namanya cacophony of power. Artinya cacophony itu artinya tadi bermunculan tapi nggak tahu apa yang muncul, kayak orang nyanyi tapi nggak ada nadanya tuh, nggak ada partitur, asal ngoceh aja tuh. Jadi yang terjadi di cacophony of power sehingga harus intelijen turun. Kalau negara punya seluruh kapasitas tapi dia nggak bisa bikin orkestrasi, itu sama seperti orang naik panggung dia notes dari harmoninya belum keluar, dia nabu drum gitu. Jadi kacau tuh, penonton bingung apa yang terjadi. Jadi kita masuk lagi dalam jebakan-jebakan kebijakan tuh. Dan mungkin juga intelijen ada tambahan tugas itu selain memantau COVID, juga memantau buku putih yang diterbitkan oleh tim pencari fakta kasus kilometer 50 udah sampai di mana PDF-nya beredar. Karena itu juga yang jadi masalah hari ini. Karena semua orang bicarain tentang buku putih yang seolah-olah terabaikan karena ada kasus COVID. Padahal itu juga adalah soal yang harus diteliti oleh kekuasaan. Kalau bisa minta juga bantuan intelijen untuk meneliti apa yang terjadi di kilometer 50. Saya cuma mau ingatkan karena teman-teman juga memerlukan satu tuntunan bahwa demokrasi nggak boleh berhenti kendati COVID-nya naik tuh. Ya, ini jadinya spekulasi macam-macam ya, karena memang tidak lazim ada sebuah lembaga intelijen dilibatkan dalam vaksin. Tetapi satu hal yang saya baca-baca komentar, ini kok Presiden Jokowi seperti orang kebingungan atau bahkan mungkin putus asa gitu sampai minta BIN turun tangan melakukan vaksin door to door loh. Ini sempurna itu, istilah itu tiba-tiba muncul di kepala saya, cacophony of power. Itu karena orang yang bingung, ya dia suruh aja semua orang. Padahal sebetulnya dirigen itu dia mesti atur orkestrasinya, siapa yang masuk duluan, flute-nya duluan atau biolanya duluan. Ini tiba-tiba presiden suruh bagian drummer tuh, masuk aja tuh. Jadi orang bingung ini apa? Ini orkestrasi atau topeng monyet yang lagi nyanyi di depan kan. Jadi keadaan semacam ini yang bikin rakyat menganggap memang nggak ada kemampuan pemerintah. Jadi masuk akal kalau akhirnya internasional anggap lebih baik kita angkat kaki dari Indonesia karena nggak jelas penanganan COVID. Arab Saudi evakuasi, Jepang evakuasi, Kanada segala macam tuh. Jadi Taiwan apa? Jadi kita masuk di dalam keadaan ditinggalkan karena orkestrasinya tadi berubah jadi topeng monyet gitu. Nggak ada lagi semacam keyakinan bahwa kita lagi sedang menyelesaikan masalah. Yang berhasil adalah penambahan masalah. Tapi kemudian kita lihat buzzer dikerahkan lagi, memaki-maki orang tuh. Emang kalian pengamat apa yang udah kalian berikan pada negara tuh?
Tapi ini bagaimana? Justru negara tidak memberi apa-apa pada keadaan darurat. Masa tanya sama kita solusinya? Kan yang bikin ini darurat adalah negara. Ya negara carikan solusi. Jadi negara bikin penyakit terus kita yang mesti obati. Gimana coba ini otaknya dan buzzer ini juga yang mesti diperiksa intelijennya. Ini bukan badan intelijen yang mesti diperiksa, itu Fakultas Psikologi mesti periksa bahwa ini IQ-nya memang dari dulu IQ-nya buzzer ini memang 200 tuh. Jadi marah-marah sendiri kan. Kalau bosnya yang bikin kekacauan kok. Ya, tapi itu menarik itu tadi meme yang dibuat atau meme atau apa itu, saya kira bukan meme lah itu ya, poster itu ya, yang disebar oleh para buzzer menempatkan Anda bersama Refli Harun, kemudian juga SBY dan politisi lain, dan dibilang duitnya nggak berseri. Saya jadi merasa selama ini rupanya Bung Rocky nyamar ini, pura-pura aja nih, karena iya, memang duit oposisi memang nggak berseri, karena memang nggak ada serinya kan. Duit yang ada serinya itu yang dikumpulin oleh Ibu Sri Mulyani, yang ada serinya yang habis digelontorkan oleh negara karena permintaan dari Erick Thohir untuk PMN, penanaman modal negara. Itu semuanya ada serinya tuh. Tapi itu kan seri yang sebetulnya membebani rakyat. Jadi kelihatan betul bahwa yang bikin poster ini memang otaknya dangkal, sehingga dia nggak ngerti apa yang disebut bernegara. Nanti dibandingkan lagi, kalian udah bikin apa? Dibandingkan yang dilakukan oleh negara. Negara justru minta tolong sama rakyat kok, gimana? Jadi udahlah, itu biarin ada otaknya tuh. Otak mereka emang nggak ada serinya juga. Oke, di tengah situasi semacam ini, karena memang angkanya terus menaik dan kelihatannya kalau kita mungkin tidak akan mendahului ya, kita akan memberikan waktu sampai tanggal 20 kepada Pak Luhut untuk membuktikan berhasil atau tidak, kan seperti dikatakan oleh Ngabalin, Pak Luhut itu tidak pernah gagal selama penugasan Pak Jokowi. Nah, tetapi di tengah-tengah situasi semacam ini, ketika orang melihat angka COVID terus naik, banyak sekali yang mendesak agar Pak Jokowi dong yang harus turun langsung memimpin perang terhadap COVID ini, karena sebagaimana janjinya dulu ketika awal pandemi kan menyatakan begitu, saya akan memimpin langsung. Nah sekarang kok malah diserahkan pada Luhut gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti dia bisa ngeles lagi. Gitu. Kalau dia ngeles nanti si siapa tadi oknum ngaco itu akan, ya itu kesalahan yang memang bukan disengaja. Nanti si Ngabalin mau begitu lagi kan. Jadi masalahnya nanti, anggapnya tanggal 20 ini PPKM darurat itu final gitu. Lalu orang bikin evaluasi kan. Kan data itu mesti data yang masuk sampai tanggal 20 kan. Baru mungkin 1 minggu ada evaluasi itu. Baru ditentukan tuh berhasil apa enggak. Kan tidak bisa tanggal 20 ditentukan berhasil apa enggak. Kan datanya masih sampai tanggal 20. Mungkin 3-4 hari atau 1 minggu tuh. Sekarang masalahnya dari tanggal 20 ke 1 minggu evaluasi itu status kita apa gitu kan. Darurat atau enggak itu. Karena belum diputuskan itu. Nah ini juga problem. Dan seandainya ternyata 20 sebetulnya 1 minggu 7 dibuktikan bahwa kedaruratan itu masih harus dilanjutkan, itu berarti ada lag 1 minggu 7 hari di mana orang udah merasa nggak ada kedaruratan karena udah dicabut statusnya tuh. Sekarang terpaksa pemerintah mesti antisipasi pelan-pelan lagi. Kalau begitu diperpanjang aja. Jadi terlihat betul bahwa ini pemerintah sudah pucat pasi dan nggak tahu mau bikin apa itu. Dan itu minta tolong BIN, dan BIN sebetulnya bukan itu tugasnya, dan itu juga berbahaya karena itu pemantauan itu orang merasa kenapa mesti BIN yang turun. Kalau nakesnya kenapa sih dididik ke dalam waktu yang cepat-cepat, dan BIN juga bisa mendidik nakes sebetulnya. Nah inilah fungsi-fungsi tadi yang kita balik aja pada satu istilah akademis, cacophony of politics itu. Jadi kekacauan politik yang disebabkan oleh konduktornya, pemimpin orkestra, sehingga bisa bedain antara piano dan drum itu kan. Ini akibatnya. Ya, Bung Rokina, ini kan kita penting mengingatkan karena tanda-tanda bahwa PPKM ini akan diperpanjang itu kelihatan makin nyata. Kalau dia angka-angkanya ya, meskipun itu dibantah oleh Menko Marinvest, juru bicara menyatakan belum ada pembicaraan soal itu. Tapi kalau kita melihat angka-angkanya itu hampir pasti arahnya seperti itu. Yang kita sekarang concern itu adalah bagaimana imbasnya di tengah masyarakat. Ya kan? Kita mengamati video-video bagaimana konflik antara
petugas keamanan Satpol PP dan polisi di lapangan dengan warga yang sebenarnya mereka ini pasti tidak mau melawan petugas. Mereka ini nggak mau lah ribut-ribut dengan petugas, tapi mereka mau makan. Itu yang sekarang kita perhatikan, video di mana-mana kan beredar itu, Bung Rocky. Ya, ini jadinya frustrasi itu. Si petugas karena dibebani dengan mandat yang harus tegas itu, lalu dia pusing bagaimana melakukan pendekatan yang udah berulang-ulang dan jawabannya sama tuh. Kami mau makan, Pak. Kami mau makan. Dia jengkel juga. Dan kita mengerti bahwa si rakyat juga merasa, ngapain sih kita disuruh tinggal di rumah tapi nggak dikirimin apa-apa. Ini frustrasi ini yang kita sampai pada satu tahap bahwa pembangkangan sosial itu udah pasti berlangsung dengan cara apapun. Begitu periuk nasinya itu hilang, orang akan ambil risiko apapun. Dan artinya pemerintah sebetulnya diam-diam mensponsori ketegangan politik atau sebetulnya ketegangan sosial di tingkat bawah kan. Dan nggak ada solusinya. Ya beberapa tokoh dengan bagus melakukan pendekatan yang sangat manusiawi. Tapi pendekatan itu juga terbatas. Begitu kepentingan basic needs muncul, orang akan melanggar juga, melawan juga. Jadi dari awal memang persiapan ini nggak ada. Ini kayak orang mau ikut perang karena itu disebut darurat. Tapi logistiknya kacau. Mau mendarat tapi amfibinya nggak ada itu. Jadi mendarat pakai perahu apa di tengah rawa-rawa penuh buaya kan? Ini ngaconya begitu tuh. Tapi sekali lagi kalau kita kasih kritik beginian, itu di dalam upaya untuk memberitahu bahwa ada yang bermasalah di bawah, yaitu ketegangan di antara rakyat dan petugas. Nah itu yang paling berbahaya secara sosiologis. Kalau ketegangan itu hanya sekedar dianggap sebagai pelanggaran, padahal ini menyangkut eksistensi orang yang ingin hidup dan orang yang panik karena tidak diasuh oleh negara tuh. Ya memang seperti yang Anda sampaikan tadi, ada beberapa sih, misalnya kita lihat ada video yang beredar nih, Satpol PP di Kabupaten Bogor misalnya mendatangi, memberikan pendekatan yang humanis pada para pedagang dan kemudian membawa bingkisan. Tapi di Lubuk Linggau juga wali kotanya bisa memberikan pengarahan itu. Tapi ini kan bukan policy nasional gitu ya. Ini hanya masing-masing sektoral dan kita tidak bisa berharap kebijakan-kebijakan semacam itu hanya muncul dari wisdom di tingkat lokal. Karena ini kan bagaimanapun adalah policy nasional dan kita selalu mengingatkan ya kalau mau lockdown saja lah langsung, jangan pakai istilah macam-macam muter-muter, pakai istilah menghindari kewajiban konstitusi bahwa Anda mesti menjamin kehidupan rakyatnya ketika dilakukan lockdown. Kita akan sepakat, kita akan dukung itu kan. Iya, inilah kekurang ajaran pemerintah tuh. Dia nggak mau ambil risiko, lalu dia suruh aparat itu cari akal di bawah. Sekarang kalau seluruh aparat misalnya mengikuti cara yang dipakai oleh teman-teman Bupati Lubuk Linggau atau Satpol Bogor yang bagus kemarin, dan satu Indonesia atau satu Jawa Bali ikuti pola itu, artinya boleh orang berdagang, kan jadinya begitu kan. Nah sekarang pemerintah mau bilang apa kalau hal yang baik itu justru diikuti oleh rakyat? Rakyat akan bilang loh itu kami diizinkan, yang penting nggak makan di tempat. Lalu semua satu jalan itu pasang lagi tenda-tenda itu dan orang cuma mampir di situ. Nah ini kan bukan kebijakan tuh. Kan yang disuruh oleh pemerintah tinggal di rumah tuh. Sekarang bertentangan lagi, tinggal di rumah tapi boleh keluar di jalan karena pemimpin lokal menganggap nggak ada soal. Yang penting rakyat jangan sampai kelaparan. Jadi tanggung jawab pusat itu betul-betul bukan tanggung jawab. Tidak adanya tanggung jawab pusat menyebabkan rakyat di bawah itu tidak punya panduan. Dan panduan lokal kadang-kala bagus, kadang-kala justru counterproductive dengan tuntutan untuk tinggal di rumah. Jadi sekali lagi pemerintah mengambil istilah PPKM darurat untuk menghindari istilah yang ada di undang-undang karantina, itu bahwa lockdown karantina dengan kewajiban pemerintah membiayai bahkan nyamuk yang kehabisan makan karena di lockdown, dia pemerintah mesti kasih makan nyamuk sama semut itu. Ya, memang undang-undangnya begitu, kekarantinaan wilayah seperti itu. Makanya kita memahami sejak awal mengapa kemudian muncul berbagai istilah. Dan saya jujur, saya malas sekali mengingat kepanjangan apa itu PPKM, apa itu, karena nanti saya begitu hafal akan muncul istilah baru lagi. Keadaan kita sekarang, orang mungkin di kota kayak Jakarta masih ada sedikit simpanan dan
orang percaya bahwa kalau betul-betul terjadi krisis, kita percaya pada Anies Baswedan karena Anies mampu untuk menghidupkan bantuan sosial dan nekat untuk menjebol anggaran cadangannya demi keadilan sosial. Karena Anies tampil sebagai pemimpin yang ngasih angka di Jakarta tetap akan naik karena kita perluas testing itu. Tapi rakyat menganggap jalan-jalan Jakarta sekarang sepi tuh. Jadi kepercayaan itu datang, walaupun mungkin Anies lagi berpikir kerasin dari mana duitnya nih. Tapi yang jelas ada rasa aman karena pendekatan yang humanis tadi itu. Nah, lain dengan istana yang tiap hari datang dengan janji, tapi nggak bisa dia penuhi. Target kami adalah ini selesai, dalam 2 minggu ini selesai, jangan macam-macam. Kalau nggak percaya, nanti datanya gue siramin ke depan muka lu tuh. Lalu datang kura-kura yang marah-marah, nyebut sampah segala macam. Jadi terlihat bahwa variasi-variasi pendekatan itu berbeda-beda. Dan orang hanya mau dengar variasi pendekatan yang betul-betul membuat dia aman. Nah, masalahnya di daerah itu nggak semua pemimpin yang mampu meniru Anies itu juga punya sumber daya untuk membiayai lockdown itu. Jadi itulah. Jadi saling menunggu sementara banjir bandang itu udah di depan mata. Baik, Bung Rocky, saya kira kita sekali lagi mengingatkan pada para viewer kita tetap bersemangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan kepada para tenaga nakes yang kini berjuang berjibaku di rumah-rumah sakit yang sekarang kebanjiran pasien, simpati dan doa kami bersama Anda semua. Iya, jadi terutama emak-emak yang masih bertahan karena dompetnya udah tipis tapi masih percaya bahwa ada keajaiban mungkin dari langit. Dan itu sebetulnya yang mesti kita banggakan, juga pemuka-pemuka lokal yang mengerti kesulitan rakyat tapi terbatas resources-nya untuk membantu rakyat. Tapi kita sekali lagi ingin agar supaya ada semacam rasa damai untuk menghalangi COVID ini dipermainkan secara bisnis maupun secara politik. Nah, sekali lagi kita yakinkan pada emak-emak bahwa udah kita lakukan aja apa yang bisa kita perbuat. Walaupun kedaruratan ini disebabkan oleh Pak Jokowi, tapi yang disuruh cari solusi adalah emak-emak. Ya karena itu emak-emak geleng-geleng kepala, ini gile lu yang bikin masalah, gue yang disuruh cari solusi. Dan itu kerjaan Buzzer begitu tuh, nyuruh kita cari solusi itu. Padahal yang bikin adalah bosnya. Masalahnya. Oke. Ya. Tetap semangat. Siap.